Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, pada materi bilangan pecahan ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan pecahan, jenis bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, serta latihan soalnya ya. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai bagi atau penyebut. Bilangan pecahan itu mempunyai bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut, serta nilainya tidak boleh nol, di mana nilai A dan B dalam bilangan pecahan juga saling prima, artinya tidak ada faktor ataupun pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus. Nah, contohnya ini ada 1/2, 4/6, dan 10/15. Maka dapat dilihat di sini bahwa 1, 4, dan 10 itu adalah pembilang dan 2, 6, 15 ini adalah sebagai penyebutnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian bilangan pecahan, kita lanjut ke jenis bilangan pecahan. Nah, jenis bilangan pecahan itu ada 4, yaitu bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, serta bilangan pecahan senilai. Nah, yang pertama ini ada bilangan pecahan biasa, di mana seperti contoh pada umumnya itu 1/2. Ada pembilang dan ada juga penyebutnya. Lalu bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran ini ada tambahan yang di depan, yaitu C, di mana C ini sebagai bilangan bulat. Nah, contohnya itu ada 2, 3/5. Tetapi, bilangan pecahan campuran ini dapat juga kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Maka hasil dari 13/5 ini dapat kita cari dengan dimana pertama 5 sama 2 nya kita kalikan, berarti 5 dikali 2. Lalu setelah dapat hasilnya kita tambahkan dengan 3. Pertama tadi kan kita kalikan dulu ya. Nah, kita tambah dengan 3. Nah, sama dengan hasilnya menjadi 10 ditambah 3. Hasilnya menjadi 13. Lalu tinggal kita tambahkan saja pernya tadi. Kita tambahkan dengan penyebutnya yang ada, yaitu per 5. Maka didapatlah bahwa penyederhanaan dari pecahan 2, 3/5 adalah 13/5. Nah, selanjutnya ada bilangan pecahan desimal. Nah, kalau bilangan pecahan desimal ini, dia yang jadi penyebutnya itu ada 10, 100, dan 1000. Dimana setiap pernya ini, itu dimana kalau per 10, maka dia ada satu angka di belakang koma. Kalau dia per 100, ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau dia per 1000, ada 3 angka di belakang koma. Nah, cara menentukan kita ada berapa angka di belakang komanya ini, kita lihat aja jumlah nolnya. Misalnya nih, ada contoh lagi, 4/10. Nah, tadi kan 4/10 itu, nah 10 kan nolnya 1 nih, berarti 4/10 ialah 0 di koma 4. Nah, contoh lainnya ada misalnya 8/100. Nah, kita lihat nih, 8/100. Tadi kan kalau dia per 100, 2 angka di belakang koma kan. Nah, karena 8-nya tadi ini sendirian aja, kita tambahkanlah 0 di depannya. Maka 8/100 menjadi 0 di koma 08. Kenapa 08? Karena per 100 tadi ialah 2 angka di belakang koma. Selanjutnya bilangan pecahan senilai. Nah, bilangan pecahan senilai ini di mana setiap dari
pecahan ini tuh dapat kita sederhanakan dengan pembagi yang sama. Misalnya untuk 1/5 ini kan udah nggak bisa disederhanakan lagi kan, karena dia sudah pecahan yang sangat sederhana, yaitu 1/5, maka perbandingannya itu langsung saja didapat 1/5. Selanjutnya 6/10 nih. 6/10 ini dapat pembandingnya itu 3/5. Kenapa bisa 3/5? Karena kita buat dulu ya, 6/10. Nah, di mana 6/10 ini dapat kita sederhanakan lagi jika sama-sama kita bagikan dengan 2. Di mana 6 bagi 2 sama dengan 3, dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka didapatlah tadi pembanding dari 6/10 adalah 3/5 atau 3 dibanding 5. Begitu juga dengan 10/25. Kalau 10/25 nih, kenapa bisa dapat 2/5? Karena 10/25 sama-sama kita bagikan dengan 5. Kita buat ya, 5/5. Nah, 10 bagi 5, 2. Dan 25 bagi 5, 5. Maka didapatlah bahwa penyederhanaan dari 10/25 adalah 2/5. Atau juga bisa dibilang 10 dibanding 25 sama dengan 2/5. Itulah jenis-jenis yang ada pada bilangan pecahan. Nah, setelah kita membahas tadi mengenai jenis-jenis, maka selanjutnya yang kita bahas adalah membandingkan bilangan pecahan. Nah, membandingkan bilangan pecahan ini ada 2 cara. Yang pertama dengan mencari KPK penyebutnya, dan dengan cara melakukan perkalian silang. Nah, kalau mencari KPK penyebut nih, contohnya nih ada 1/4 dan 1/6. Maka dicari dengan mencari KPK-nya. Kita tahu bahwa perbandingan dari bilangan pecahan tersebut di mana KPK 4 dan 6 adalah 12. Maka setelah itu kita kalikan pembilang dan penyebut dari dua bilangan pecahan tersebut dengan angka yang sama, hasilnya ada 12. Nah, cara penyelesaiannya nih biar lebih paham. Pertama kita cari dulu nih KPK dari 4/6. Didapat nih kan KPK-nya itu 12. Kenapa bisa 12? Kita faktorkan dulu 4. 4 itu berapa aja ya? Ada 4, 8, dan 12. Kita cari dulu ya sampai 12. Karena kan katanya di KPK-nya 12 nih. Terus kalau 6 sama 12. Nah, kita lihat nih. Angka yang sama itu kan 12 kan di pemfaktoran 4 dan 6. Nah, pemfaktoran ini didapat dari mana? Pemfaktoran ini didapat dari perkalian, di mana 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya perkalian 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah kan kita dapatkan bahwa faktor pembedanya itu ada 2, di mana faktor pembedanya itu ada 12 dan 12 juga. Maka KPK dari 4 dan 6 ada 12. Setelah kita dapat nih 12 kan, maka langkah selanjutnya adalah
kita buat perkalian di mana setiap dikalikan hasilnya itu penyebutnya itu 12. Berarti penyebutnya ini kan tadi 4/6. Jadi kita harus tahu nih 4 sama 6 dikali berapa yang hasilnya 12. Nah, kayak di perkalian 4 nih. Kan yang hasilnya 12 lah 4 kali 3 nih. Maka kita bikinlah tadi 1/4 dikali 3/3, didapatlah hasilnya 3/12. Lalu untuk 1/6 nih, nah 1/6 nih, di perkalian berapa nih hasilnya 12? Di perkalian 6 dikali 2. Maka kita buatlah perkalian 1/6 ini dikalikan dengan 2/2. Maka didapatlah hasilnya 2/12. Setelah didapat, maka 3/12 lebih besar dari 2/12. Maka sama juga dengan hasilnya bahwa kan 3/12 tadi ini hasil dari 1/4 dan 2/12 ini adalah hasil dari 1/6. Berarti 3/12 lebih besar dari 2/12 sama juga hasilnya dengan 1/4 lebih besar daripada 1/6. Kenapa bisa begitu? Karena pada perkalian sebelumnya 3/12 kan lebih besar dari 2/12, maka begitu juga dengan 1/4 lebih besar daripada 1/6. Selanjutnya ada perkalian silang nih. Nah, pada perkalian silang langkah-langkahnya udah ada nih. Pertama kita tuliskan dulu dua pecahan yang akan kita bandingkan. Ada kita buat nih pecahannya. Ada 1/4 sama 1/6. Lalu katanya kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua. Maka kita kalikanlah dimana 1/4 sama 1/6. Kan katanya kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua. Berarti pada yang pertama tuh 1 dan 6. Maka kita kalikan saja. 1 dikali 6, maka didapatlah hasilnya 6 nih kan. Lalu yang katanya tuliskan hasilnya di atas pecahan pertama. Kita tulislah hasilnya nih 6. Lalu kalikan pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama nih. Pembilang pada pecahan kedua 1, penyebut pada pecahan pertama ada 4. Kita kalikanlah 1 kali 4. 4, kita letaklah hasilnya pada pecahan kedua. Maka didapatlah hasilnya itu adalah 6 sama 4. Nah, 6 sama 4 ini lebih besar 6 kan? Maka didapatlah menjadi 6 lebih besar daripada 4. Nah, 6 ini sendiri tadi hasil dari mana? 6 itu sendiri kan hasil dari perkalian pada pecahan 1/4. Nah, sedangkan 4 tadi ini hasil dari mana? 4 ini adalah hasil dari perkalian 1/6 kan? Maka didapat juga lah bahwa 1/4 itu lebih besar daripada 1/6. Kenapa? Karena pada perkalian silang tadi kan 1 dikali 6, 6. Kita buatlah hasilnya 6 di atas pecahan pertama tadi. Nih, biar lebih jelas ya nih. Kita buat ya dikali. Nah, kan katanya pertama tadi ini kita kalikan kan harus 1/6 dikali 1 dikali 6. 6 kita buatlah di sini 6. Terus 1 dikali dengan 1 dikali 4. Nah, kita buatlah hasilnya 4. Maka didapatlah tadi 6 lebih besar daripada 4. Menjadi 1/4 lebih besar daripada 1/6. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian bilangan pecahan, jenis bilangan pecahan, serta membandingkan bilangan pecahan, maka kita masuk saja ke latihan soal pada bilangan pecahan. Nah, inilah dia soal-soal latihannya. Jangan lupa untuk dikerjakan ya.
Nah, cukup sekianlah pembahasan kita mengenai bilangan pecahan. Terima kasih.